Pemirsa, dalam seminar ini menghadirkan narasumber dari perusahaan di bawah naungan BUMN, mulai dari PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Perum Bulog, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Raja Wali Nusindo, dan PT Bank Negara Indonesia. Jadi untuk tahun 2025 ini pupuk bersubsidi yang disubsidi oleh pemerintah ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama urea, kedua Ponska, dan ketiga NPK kakao atau formula khusus. Terus yang ketiga petroorganik atau organik. Jadi ketentuan-ketentuan untuk HET pun sudah diatur oleh peraturan perdagangan. Terus untuk alokasinya pun sudah diatur oleh Permentan. Terus ini kendala tidak terpenuhnya HET pada di lapang atau terjadinya HET, yakni perbedaan antara tidak dalam kemasan. Jadi antara pengambilan atau penembusan petani tidak dalam kemasan. Terus kedua pembayarannya yamen. Terus ketiga petani tak diantar, itu kadang terjadi penjualan di atas HET. Terus selanjutnya next. Nah, ini Bapak Ibu syarat dan ketentuan titik serah atau PPTS. Jadi persyaratan yang sesuai dengan Permentan 15 tahun 2025 sudah diatur persyaratannya untuk menjadi titik serah, Bapak Ibu. Jadi yang pertama surat permohonan menjadi titik serah yang nantinya ditujukan ke PUD atau pelaku usaha distribusi. Yang kedua memiliki legalitas badan usaha atau akte perusahaan. Terus yang ketiga memiliki NPWP. Terus keempat memiliki NIB KBLI 47763. Terus selanjutnya rekening koran titik serah minimal 3 bulan terakhir. Terus selanjutnya memiliki gudang dengan kapasitas penyimpanan 5 sampai 10 ton. Terus selanjutnya memiliki permodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pupuk Indonesia. Terus yang terakhir persyaratan lain yang ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia. Para peserta mendapatkan materi mengenai penguatan tata kelola koperasi, strategi digitalisasi koperasi, hingga peluang kolaborasi dengan BUMN melalui program kemitraan dan bina lingkungan, yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang telah berkomitmen mendukung tumbuh kembangnya koperasi-koperasi di daerah. Jadi nanti bentuk mitranya adalah subpangkalan di KDMP akan bekerja sama dengan pangkalan resmi di Pertamina. Terus harga yang ditetapkan di subpangkalan dikarenakan belum terbitnya revisi Perpres 104 tahun 2007 dan Perpres 38 tahun 2019, maka saat ini harga yang ditetapkan di subpangkalan KDMP yang sudah operasional adalah sesuai dengan head pangkalan yang berlaku di masing-masing wilayah. Yang keempat, terkait dengan ketentuan penyaluran maksimal 10% pangkalan kepada pengecer sebagai potensi alokasi sub pangkalan KDMP, Dirjen Migas masih belum ada arahan untuk proses penyesuaian atau relaksasi atas ketentuan tersebut. Yang kelima, akan disampaikan surat dari Ketua Tim Satgas KDMP kepada Menteri SDM terkait permohonan poin-poin relaksasi yang dibutuhkan terhadap kelompok 80.000 titik KDMP. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang untuk saat ini khususnya di Pertamina terkait KDMP ini kita masih menunggu juknis terbaru. Kenapa? Karena berdasarkan dasar hukum yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, jadi kan untuk KDMP ini bentuknya subpangkalan. Sedangkan subpangkalan itu nanti akan bersama dengan pangkalan. Sedangkan di pangkalan dibatasi penyaluran hanya 10% untuk di subpangkalan. Kami persilakan, monggo. Koperasi Merah Putih memiliki peran vital dalam membangun ekonomi desa dan mendorong kemandirian warga. Inti dari koperasi adalah menciptakan ekosistem usaha yang digerakkan langsung oleh masyarakat desa. Hal itu bisa tercapai jika pengurusnya punya komitmen dan integritas tinggi. Terus untuk penyaluran SBMP kali ini
dilakukan di pengecer di pasar rakyat. Kemarin sudah kita launching di pasar Pondok yang dihadiri oleh dirut kami dan Mbak Wali dan seterusnya. Terus ada koperasi desa terkeluar merah KDNB. Terus ada outlet binaan GBF Gerakan Pasar Murah ini bisa dilakukan oleh TNI, Polri maupun yang akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan atau DKPP. Terus ada BUMN, di sini ada Bulog, Edifood, BT Pos, EHC, salah satunya ini bisa untuk mengadakan operasi pasar. Terus instansi pemerintah, kementerian lembaga, yang TNI Polri, ada operasi atau instansi pemerintah atau GBN. Ada RPKP Bulog dan yang terbaru ada retail modern atau swalayan. Ini baru kemarin diresmikan. Jadi Bapak Ibu, ini yang diperbolehkan untuk menyalurkan beras SPHP. Jadi kita sebutkan tadi ada pembelian maksimal 2 ton per pengambilan. Jadi nanti jenengan pesennya itu pakai klik SPHP. Jadi kalau sudah diterima barang, jenengan wajib membayar, baik cash maupun transfer. Setelah itu jenengan masuk di aplikasi stok 2 ton, melaporkan realisasi penjualan per hari, tapi nanti umpama masih sisa 500 kilo, jenengan bisa lagi untuk melakukan pembelian ulang seperti itu. Tak kalah penting, Bupati Kediri dalam kesempatan ini juga mengingatkan kepada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan usaha. Salah satunya untuk usaha simpan pinjam yang dinilai rawan bermasalah karena kredit macet. Selain itu juga kepada pengurus koperasi diharapkan tetap tertib administrasi. Supaya usaha yang digeluti bisa berjalan lancar, pengurus koperasi harus bisa melakukan inovasi. Sudah, semua yang hadir di sini koperasinya sudah berdiri, akta pendiriannya sudah selesai. Tujuan dari bersinergi dengan BUMN, Mas? Karena kalau nggak sinergi dengan BUMN ini kan pengalamannya banyak, pengalamannya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang ada. Nah, mereka ini, beliau-beliau ini yang sekarang menjadi ketua koperasi hari ini masih perlu wawasan baru, maka perlu kolaborasi sama SGN, Bulog, BUMN terutama dalam hal ini untuk mereka mengetahui, bisa mengcapture kira-kira apa yang akan mereka lakukan, karena nggak mungkin dalam satu koperasi itu semuanya dilakukan, nggak mungkin, pasti harus ada fokus 1 sampai dengan 3 lini usaha yang menjadi fokus. Jadi supaya mereka bisa tahu kira-kira mereka fokusnya di mana nanti, ya.